dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita berpribadi talenta plus, lebih dari sekedar talenta. Untuk menjadi pribadi yang lebih dari sekedar talenta, kita tambahkan di sana hasrat. Bagaimana sih hasrat bisa diterapkan atau bisa ada di dalam kehidupan kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertalenta plus? Itu caranya adalah prioritaskan hidup menurut hasrat kita. Ada gambaran orang yang memiliki hasrat tapi kurang prioritas. Itu bagaikan orang yang mendapati diri mereka ada dalam sebuah pondok kayu di tengah hutan pada malam dingin yang bersalju. Mereka lalu menyalakan lilin-lilin kecil dan menempatkan lilin-lilin kecil itu di sekeliling ruangan. Tindakan itu tidak membuat ruangan cukup terang agar mereka bisa melihat, dan sekaligus tidak menghasilkan kehangatan untuk menghangatkan tubuh mereka semua. Namun setidaknya mereka sudah berupaya membuat ruangan itu jadi tampak menyenangkan. Jadi itu orang yang punya hasrat tetapi belum ada prioritas. Tapi di sisi lain ada orang yang mempunyai prioritas tapi kurang hasrat. Itu gambarannya jadi orang yang menumpuk kayu bakar pada perapian tetapi nggak pernah menyalakan api. Nah, itu sisi yang lain. Nah, sisi yang tepat adalah dia punya hasrat di dalam prioritas hidupnya. Itu jadinya orang yang menumpuk kayu, menyalakan api, dan menikmati cahaya sekaligus menikmati kehangatan di dalam kehidupannya. Wow, ya, jadi itu adalah hasrat dan prioritas. Ada seorang bernama Tim Redmond, seorang jurnalis. Dia menempatkan tulisan ini di tempat yang mencolok. Ya, tulisannya gini: ada banyak hal yang akan menarik pandangan saya, tapi hanya segelintir yang menarik hati saya. Itulah yang akan saya buru. Nah, memprioritaskan kehidupan berdasarkan hasrat kita memang bisa beresiko. Bagi banyak orang itu memerlukan keselarasan tinggi dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Tetapi kita tidak bisa menjadi pribadi bertalenta plus dan sekaligus bermain aman. Presiden dari sebuah perusahaan advertising, Richard Adler, menyatakan hal berikut. Biasanya hidup aman menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Kita semua memiliki talenta dan impian. Terkadang keduanya tidak cocok sama sekali. Namun lebih sering lagi kita harus menyelaraskan keduanya sebelum mengetahui ketidakcocokan itu. Kemudian sesukses apapun kita menoleh ke belakang karena seharusnya kita mengejar impian dan talenta sejati yang sangat bernilai.
Jangan biarkan diri kita berpikir bahwa impian atau talenta kita tidak masuk akal. Keduanya memang tidak pernah ditakdirkan untuk masuk akal. Namun keduanya ditakdirkan untuk membawa kebahagiaan dan pemenuhan dalam hidup kita. Ini menarik ya. Jadi jika prioritas kita tidak selaras dengan hasrat, mulailah berpikir membuat perubahan dalam hidup kita. Apakah perubahan itu beresiko? Ya mungkin saja. Tetapi kita lebih suka memilih yang mana? Sakit karena menanggung resiko atau sakit karena menyesal? Ya tentunya sakit karena menanggung resiko. Lalu yang kedua, lindungi hasrat kita. Digambarkan bahwa hasrat itu adalah seperti api. Tetapi kecenderungan api itu kan padam. Kalau kita menyalakan api, maka api itu akan cepat padam. Nah, kita perlu mempertahankan kobaran api. Kita perlu tetap menyala. Tidak semua orang, persoalannya, bisa membantu mempertahankan kobaran api dari hasrat kita. Ada dua jenis orang, hati-hati. Ada pemantik api dan ada pemadam api. Nah, tipe pemadam api itu kayak gini nih, orang yang ngomongnya gini. Ini nggak ada dalam anggaran, ini nggak praktis. Kita sudah pernah mencobanya tapi nggak berhasil. Kita belum pernah mengerjakannya. Iya, tapi bos pasti tidak menyetujuinya. Bos pasti nggak setuju deh. Jika belum rusak jangan diperbaiki. Kita melakukannya tidak dengan cara tersebut, ini nggak akan berhasil. Tapi siapa yang mengerjakan tugas tambahan ini? Anda tidak cukup titik-titik. Anda tidak cukup cerdas. Anda tidak cukup bertalenta. Anda tidak cukup muda. Anda tidak cukup tua dan lain-lain. Anda terlalu sombong untuk posisi Anda saat ini. Anda pikir siapa Anda? Nah, kalau dengar satu atau beberapa frase kayak gitu, cobalah kita beri jarak ke orang seperti itu. Karena pemadam api itu, pemadam hasrat, dia hanya berfokus pada hal-hal yang keliru ketimbang sesuatu yang benar. Mereka tidak mampu mengambil hikmah di balik musibah. Mereka selalu ragu. Mereka menentang perubahan. Mereka mencegah orang lain meraih potensi dengan cara memadamkan api hasrat mereka. Menjauhlah dari mereka. Nah, daripada meluangkan waktu dengan orang-orang yang memandang kita dari luar saja, yuk kita cari orang-orang yang memandang kita dari sisi kemampuan kita, yang mendorong kita meraih impian kita, orang yang memantik hasrat kita. Jadi coba kita lindungi hasrat kita. Jadi seperti itu, bagaimana kita menjadi pribadi yang bertalenta plus hasrat plus talenta, menjadi pribadi bertalenta plus. Salam memiliki hasrat. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.